Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang mana pernyataan dari Bapak Hanif Alatos, di mana beliau menyampaikan tentang masalah tes DNA untuk mengetahui nasab seseorang. Beliau menyampaikan bahwasanya tes DNA itu adalah haram menurut agama dan tidak diperbolehkan. Itu kalau menurut beliau. Mungkin beliau menginginkan agar tidak melakukan tes DNA karena yang lagi maraknya kali ini yaitu tentang masalah nasab dari kaum habaib yang mengakui bahwasannya dirinya adalah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi publik menginginkan hasil yang nyata dan real agar publik mengetahui kebenarannya. Apakah benar Habib itu adalah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan hasil tes DNA? Namun Bapak Hanif Alatos sangatlah mengharamkan karena menurut beliau tidak dianjurkan oleh syariat agama. Baiklah, kita simak terlebih dahulu penjelasan dari Bapak Hanif berikut ini. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid syariah 'alal basmah wa rasiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas sudah. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmah wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Ya, menurut beliau, katanya menurut syariat haram hukumnya untuk tes DNA. Tidak tahu beliau mengambil kutipan dari kitab mana dan dalil dari mana, kita juga tidak tahu ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mengetahui apa yang telah disampaikan oleh Bapak Hanif tersebut. Beliau mengambil kutipan dari mana dan dasar dari mana bahwasanya tes DNA itu haram hukumnya. Baiklah, kita lanjut terlebih dahulu. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Enggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, enggak boleh. Secara syariat enggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Teman-teman. Sangat lucu ya teman-teman, pemerintah disuruh untuk membuat undang-undang bahwasannya siapa yang mengotak-atik nasab wajib untuk dihukum. Nah, ini menurut saya sangat menyimpang sekali ya teman-teman. Dimana dari kaum para habib yang mengakui dirinya sebagai keturunan Rasul, namun untuk bukti kitab sejaman pun tidak ada. Dan bahkan untuk disuruh tes DNA, para habib mengharamkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita ketahui di negeri Yaman pun banyak juga orang-orang yang melakukan tes DNA untuk mengetahui kebenarannya apakah beliau keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun ini sangat menyimpang sekali apa yang telah disampaikan oleh Habib Bapak Hanif. Dan ini juga ada video dari Dr. Sugeng, di mana Dr. Sugeng menyampaikan hasil tes DNA dari kaum habaib. Dan bagaimanakah penyampaian yang disampaikan oleh Dr. Sugeng tentang hasil tes DNA dari kaum habaib? Mari kita simak bersama-sama. Dilarang menggunakan tes DNA untuk ngutak-ngatik nasab. Padahal tes DNA itu bukan buat ngutak-ngatik nasab.
tidak ada satupun tes DNA yang bisa dipakai untuk ngutak-ngatik nasab, ya. Karena DNA itu adalah catatan Tuhan untuk nasab kalian. Bahkan pencatatannya sebelum kalian lahir. Jadi kalau misalnya ada catatan pada diri kalian, itu terbentuknya ketika terjadi pembentukan sperma pada tubuh ayah kalian. Itu kalau kalian yang dicatat. Perlu diingat pada genealogi dengan DNA ini, tidak setiap generasi itu dicatat. Memang loncat-loncat, tapi ada lajunya, ada keteraturan, ada trennya. Nah, beberapa bulan yang lalu Hanif Al-Atos itu mengharamkan tes DNA untuk utak-atik nasab. Ya biarin, memang nggak bisa buat utak-atik nasab, tapi bisa buat memvalidasi nasab. Dan kita bisa lihat ketakutannya Hanif Al-Atos. Kenapa? Karena dia sudah tahu haplogrup dia itu apa. Nggak percaya? Lihat saja layar saya ini, oke? Coba lihat, saya scroll nanti besarkan gitu ya. Kalian akan ketemu namanya Al-Atos atau Al-Atas. Kita lihat, oke? Bentar. Nah, dengan kit number IN 72600 itu ada seseorang marga Al-Atos, keturunan Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Atos, asal Yaman, dengan haplogrup terminal, haplogrup terakhirnya ya, itu GFT260979. Nah, teman-teman ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, yaitu dengan nih Al-Atos ya, nomor 307 di sini. IN 72600 Al-Atos ya. Nah, di sini Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, Yaman ya, teman-teman ya. Di sini adalah GFT 260979. Nah, jadi kalau G itu bukan Arab, tapi hologrupnya yaitu bukan orang Arab. Kalau Arab adalah J1 ya, teman-teman, yaitu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari family tree DNA saya nggak masalah. Perhatikan ini, data itu bisa dari company mana saja, sepanjang kepala saintisnya namanya itu bersih ya, namanya itu disegani di dunia sains. Family tree DNA itu chief scientistnya adalah Profesor Dr. Michael Hammer. Jangan bayangkan namanya seperti nakib-nakib Robitol Alawiyah itu. Profesor Michael Hammer itu sangat disegani di dunia saintifik. Anda nggak bisa menyuapnya untuk berbuat curang. Ini data dari family tree DNA satu orang. Jadi dari sini ketahuan kan, GFT 260979 ini adalah haplogrup cabang dari kebanyakan Habib yang di Indonesia, GY32613. Jadi saya yakin Hanif Al-Atos sudah tahu haplogrup terminalnya apa, karena ada sepupunya yang sudah daftar. Cuma dia nggak mendaftar di Family Project Alawi, ya, nggak, tapi mendaftar di Arabia. Jadi pria-pria Arab yang haplogrupnya G. Haplogrup G di Arab itu pendatang, bukan asli. Karena kalau yang asli Arab, dilihat proporsinya aja, pasti pertama G1, G2, kemudian E, terakhir itu R. G itu jauh sekali jumlahnya ya. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah penyampaian telah disampaikan oleh Dr. Sugeng tentang tes DNA dari kaum habaib, dan bahkan hasil tes DNA Habib Umar Yaman terkonfirmasi hasilnya adalah G, dan G adalah bukan keturunan dari orang Arab. Teman-teman bisa menyimpulkan bahwasanya hasil tes DNA ini tidak bisa dibohongi oleh pihak manapun ya. Jadi publik harus mengetahui dan harus terus mengikuti perkembangan dari hasil tes DNA dari kaum habaib, agar kita sebagai orang Indonesia tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang ingin merusak keutuhan NKRI ini. Semoga video ini menjadikan manfaat untuk kita terus belajar mencari pengembangan ilmu, terutama ilmu-ilmu sejarah yang ada di negara kita tercinta ini. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.